Denpasar. Iya, baik, selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Apa kabar Anda sore hari ini? Semoga kami jumpai Anda dalam kondisi sehat walafiat, tentunya tetap semangat dan tetap menaikkan aktivitas di sore hari ini, lembar ke-12 di bulan Desember 2023. Kita bersua kembali di Dialog Denpasar sore ini, Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana. Dan untuk sore hari ini kita membahas antisipasi lonjakan COVID-19 mengacu pada kondisi yang terjadi di Singapura ya. Bagaimana dengan pintu masuk Bali, mengingat Bali adalah daerah pariwisata yang welcome dengan tamu domestik maupun juga mancanegara. Baik, di ujung telepon kita sudah tersambung dengan dua narasumber kita. Yang pertama beliau adalah Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Bapak Dr. Madirentin. Saya coba sapa. Om Swastiastu Pak Kalak. Om Swastiastu, selamat sore. Salam sehat, salam tangguh. Iya, salam sehat dan salam tangguh Pak Kalak. Aktivitas hari ini padatkah Pak? Iya, hari ini 3 agenda ya kalau tidak salah. Pagi sudah harus menerima tim BNPB. Hari ini mulai ada workshop kaitannya dengan TIK, Pusolop, Teknologi Informasi dan Komunikasi, penguatan peran dan fungsi Pusolop. Setelah itu kita lakukan Napiastane karena film persembahyangan di Pura Segara Watu Kloto, upacara Bumi Suda. Ini tentu berkaitan langsung dengan kami di BPBD. Bumi Suda itu dimaknai sebagai pembersihan alam semesta. Harapannya ada keseimbangan antara kita, umat manusia, dengan alam sekitar kita. Karena di kebencanaan kan ada tagline, kita jaga alam, alam jaga kita. Iya. Upacara Nangluk Merana juga banyak dilakukan Pak ya, film betul, itu ini. Kalian di film Dan semoga semua berjalan lancar Pak. Dan di ujung telepon juga tersambung Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP kelas 1 Denpasar, Bapak Ana Agung Kusuma Jaya. Saya coba sapa. Om Swastiastu Pak Agung. Om Swastiastu Bu. Ya, Om Swastiastu. Apa kabar Pak? Lama tak sua Pak. Ya, baik, terima kasih. Oke, mungkin bisa disapa Pak Kalak BPBD Provinsi Bali juga tergabung Pak. Iya, Pak Kalak, Kalak nih, sahabat saya nih, selalu kalau saya, selamat sore Pak Madirentin. Selamat sore Pak Agung, Om Swastiastu, tetap sehat. Swastiastu. Iya, Pak baik. Agung ini di line terdepan, di garis terdepan dalam kita men-screening kedatangan turis mancanegara di pintu gerbang kedatangan terutama di internasional ya di negara. Baik, Bapak-Bapak, kita bicara antisipasi lonjakan COVID-19. Mungkin saya update informasi dulu dari Pak Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Pak Dr. Madirentin. Pak, sesungguhnya apa dan yang sudah terjadi saat ini Pak terkait dengan COVID-19? Memang masih ada, tetapi apakah ada lonjakan kasus begitu Pak? Mengacu pada kasus di Singapura, apakah di Indonesia ada, dan di Bali pada khususnya bagaimana Pak antisipasinya? Silakan. Ya, jika mengacu pada beberapa negara terdekat dan tetangga kita, Singapura, Malaysia, dan termasuk beberapa negara Asia Tenggara, sempat muncul di dalam beberapa hari terakhir lonjakan kasus. Saya intens berkoordinasi dengan baik dengan Pak Agung di KKP, teman-teman kami di Dinas Kesehatan. Sejauh ini sementara untuk di Bali masih belum kita temukan dan semoga tidak akan ada ditemukan kasus kembali untuk COVID-19. Tentu ini perlu berbagai upaya pengetatan yang mesti dilakukan, tidak hanya kami di jajaran pemerintah daerah, tapi tentu juga melibatkan berbagai pihak. Pak Agung di KKP dengan segenap jajaran adalah sebagai garis terdepan, karena beliau-beliau ini berhadapan langsung begitu kedatangan internasional, melakukan cek kondisi kesehatan dan termasuk riwayat kesehatan dan riwayat perjalanan para turis yang datang ke Indonesia melalui Bali. Tentu beliau, oleh karena itu beberapa hari yang lalu sudah saya komunikasi via WhatsApp dengan beliau dan jajaran
itu sudah lebih cepat ngambil langkah bahwa jauh sebelum kita komunikasi dan jauh sebelum surat edaran dan himbauan dari Kementerian Kesehatan diturunkan, pihak KKP Ngurah Rai sudah melakukan langkah-langkah screening, dan ketika ada indikasi suhu tidak normal mereka lakukan treatment lanjutan dan lain sebagainya. Yang berbeda ini tentu di luar cakupan dan jangkauan beliau di KKP di kedatangan bandara. Saya secara khusus komunikasi dengan para general manager hotel, karena Bali kan sekali lagi kita pahami favorit untuk berwisata, lebih-lebih kita menjelang akhir tahun dan pergantian tahun baru, Natal, tahun baru ini biasanya Bali high season, kapasitas dan occupancy rate di tiap rumah sakit di tiap hotel itu luar biasa mendekati penuh. Oleh karena itu penting bagi kami di jajaran pemerintah daerah untuk melakukan komunikasi dengan baik kepada seluruh teman-teman di hotel dan pengelola objek wisata. Teman-teman hotel, saya memberikan arahan singkat saja bahwa di hotel kan setidak-tidaknya mereka memiliki klinik. Klinik itu paling tidak ada personil minimalis, ada dokter, mungkin ada bidan, yang bisa memberikan pertolongan pertama ketika mereka di pronovis begitu, turis yang datang ke hotel sebelum nginap, mereka tetap lakukan screening, minimal cek suhu. Jika mereka sudah normal, dipersilakan lanjut untuk memasuki kamar yang mereka pesan. Ketika ada indikasi suhu di luar normal, begitu di atas normal, mereka dilakukan pengecekan lanjutan, baik oleh klinik setempat, tentu rumah sakit punya klinik, kalau ada, kalau tidak ada mereka pasti kerjasama dengan rumah sakit terdekat. Saya contohkan beberapa hotel di kawasan Nusa Dua, di sana juga di kawasan ada rumah sakit yang sudah terkenal dan bertaraf internasional. Berbagai event yang berlangsung di Nusa Dua kan kerjasama kita dengan rumah sakit tersebut. Jika ada indikasi-indikasi yang mengarah kepada begitu, patut diduga, ya tentu ada screening dan pemeriksaan lanjutan. Jika menyimak pada beberapa langkah strategis yang teman-teman Dinas Kesehatan Provinsi lakukan, terakhir saya memonitor ada permintaan tidak kurang dari 5.000 dosis vaksin COVID-19 kepada Kementerian Kesehatan. Ini harapannya ketika masyarakat yang belum melengkapi diri dengan vaksin booster, segera untuk mendapatkan vaksin booster itu sendiri, karena kita sendiri, tidak hanya Bali, tetapi Indonesia, hasil survei terakhir yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, tingkat kekebalan masyarakat kita sudah melebihi di atas angka 99%, bahkan saat itu, saya mengutip statementnya Pak Menteri, ini dimaknai sebagai bahwa vaksinasi itu efektif untuk menangkal kalau toh memang rebound begitu muncul kembali, istilah saya pribadi, COVID-19 di berbagai negara, dan mudah-mudahan tidak sampai masuk ke Indonesia. Efektif untuk melindungi diri, efektif untuk melindungi keluarga, dan kita bisa berinteraksi lebih leluasa ketika memang di negara-negara luar sana masih ada penyebaran dan bahkan muncul kasus baru. Yang terakhir, kami dari pemerintah daerah, kendati pun secara regulasi Satgas sudah dibubarkan, penetapan status tanggap darurat bencana non-alam COVID-19 sudah dinyatakan berhenti oleh Presiden, tentu pemerintah daerah punya kewajiban untuk selalu memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, tetap secara konsisten kita lakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu barangkali yang kekuatan kunci kita. Apapun itu jenis penyakit menular yang akan datang, termasuk COVID mungkin ketika rebound, kita tetap memiliki semacam kekuatan dan antibodi dengan melakukan PHBS itu sendiri. Sementara itu ya. Baik, terima kasih Pak Kalaksa. Ada banyak langkah antisipasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali mengantisipasi melonjaknya kasus COVID-19 di negara-negara tetangga seperti Singapura dan juga Malaysia. Saya ke Pak Agung sekarang. Pak Agung, di pelabuhan tentunya juga menjaga pintu-pintu masuk Bali, Pak. Apa saja yang sudah dilakukan oleh KKP kelas 1 Denpasar, kemudian apakah ada penebalan personil dan juga adakah himbauan untuk kembali menegakkan protokol kesehatan begitu, Pak? Silakan. Baik, terima kasih
Ida ya. Iya. Jadi tentunya yang memang kita menjadi concern apa yang disampaikan tadi Pak Kalaksa ya, saya rasa itu sangat positif sekali untuk Bali. Pada prinsipnya kami juga merasa misalnya turut bertanggung jawab ya terkait dengan Bali ini yang baru bangkit dari pariwisatanya. Nah ini tentunya kita harus menjaga jangan sampai yang tadi disebut kalau kita istilahnya re-emerging case ya. Jadi adalah kasus-kasus wabah baru, wabah lama yang muncul lagi gitu kan. Jadi ini harus kita antisipasi. Nah, karena kenapa? Kalau dari data WHO ya per 22 November itu negara Rusia, Italia, Singapura, Australia, Polandia ini melaporkan kasus COVID-19-nya. Nah, kalau khusus di Singapura ini memang kasus COVID ini lebih dari 2 kali lipat ya. Ini memang ada subvarian Omicron punya dia EG5 ya yang merupakan varian ya menjadi interest lah secara global gitu kan. Nah, sementara di Indonesia ini juga ada tren peningkatan kasus ya. Di tanggal 8 sampai tanggal 14 Oktober itu memang meningkat kasusnya. Namun syukurnya masih tidak diikutilah dengan peningkatan rawat inap atau kematian itu relatif masih kecil. Ya kita berharap jangan sampai lah. Jangan sampai lah Pak. Ini kan parah ini kalau sampai ya. Nah tentunya ini yang kita Kemenkes ya kami karena perpanjangan daripada Kemenkes di daerah ya. Nah ini terutama di pintu masuk ini memang menjadi concern yang lebih tinggi lah. Ya, karena kemarin juga kita notifikasi, kita tingkatkan terkait dengan kasus-kasus pneumonia gitu ya. Tapi ini sekarang lebih kalau itu kayaknya relatif aman ya karena bakteri. Kalau ini virus ini kalau misalnya melonjak lagi ini agak cepat. Makanya kita harus lakukan tindakan kewaspadaan gitu ya. Nah, apa yang kami sudah lakukan? Ya ini memang yang pertama kita akan terus monitor ini situasi dan informasi COVID-19 pada kanal resmi ya. Karena kita ada beberapa juga berita-berita melalui WA, ini jangan cepat-cepat di-share. Kadang-kadang itu kan berita yang belum tentu benar menjelang tahun politik begini membuat kehebohan. Ini juga harus kita antisipasi termasuk juga Bali yang semakin ramai di akhir tahun ini berita-berita itu harus diklarifikasi. Tadi sudah benar, mungkin nanti di BPBD dengan Pak Direntin atau dengan kami ke KKP juga bisa dikonfirmasi ya. Nah itu. Jadi kita harus mau monitor dengan situasi yang benar beritanya gitu ya. Jadi bisa ke kanal resmi COVID-19 WHO internasional gitu ya. Atau dari Kemenkes sendiri kita punya kanal infeksi emerging ya, Kemenkes Go ID namanya ya. Tapi oke, nanti kita bisa cek melalui KKP enggak apa-apa. Nah, tentunya di pintu masuk tenaga kesehatan yang bekerja di sana yang ini memang harus kita berikan perlindungan optimal ya. Kita akan lengkapi dosis booster ini. Ya, sudah pasti kalau KKP sendiri sih sudah semua booster 2 gitu kan. Jadi tapi termasuk nanti dengan petugas di bandara kami sudah bersurat hari ini ya untuk kita peningkatan imunitas petugas. Ya, karena bagaimanapun juga jujur kami sendiri tidak mungkin dulu saat ini menyetop orang, melarang orang masuk. Ini sesuai dengan kesepakatan Pak Kementerian Kesehatan. Kita tidak mungkin melarang ya, karena memang suasananya sudah endemi kan, jadi kita tidak mungkin melarang orang masuk. Tapi tetap kita harus waspada, gitu kan? Nah, apa yang dilakukan? Kita harus tingkatkan dulu imunitas kita. Ya, sehingga yang disampaikan Pak Redin tadi kita siapkan vaksinasi. Nah, hari ini sudah masuk 300 dosis ya. Ini Dinas Kesehatan sudah koordinasi ya, ini sudah meminta vaksin sekitar kalau tidak salah tadi saya ngomong sama Pak Kadis ketemu di acara Satu Sehat di Jimbaran ya, baru saja saya dari sana. Itu mungkin sudah meminta sekitar 5.000 dosis ya untuk membackup dalam minggu ini. Karena ada beberapa vaksin yang sudah ya mungkin yang lalu sudah mungkin tidak bisa digunakan lagi gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi ya kita siapkan ya untuk petugas untuk apa kalaupun misalnya wartawan apalagi yang mau keluar negeri bisa menghubungi KKP atau Dinas Kesehatan Provinsi Bali gitu ya. Nah, jadi kita akan pastikan ada ketersediaan vaksin nanti di sini. Dan yang kedua, yang berikutnya, kita ini memang masih terus kita bersurat kepada semua maskapai penerbangan.
ya. Jadi bersuratnya apa? Ya kita menghimbau untuk pelaku perjalanan luar negeri yang berangkat, gitu ya. Kita rekomendasikan untuk melengkapi dosis vaksin lah. Walaupun kita tetap mengizinkan, tapi alangkah baiknya untuk mengecek vaksin, status vaksinasi ya, baik primer ataupun booster sesuai dengan ketentuan. Kalau minimal kan seharusnya sudah booster 1, itu minimal sebenarnya perjalanan ke luar negeri. Ya. Nah tapi sekali lagi ini masih kita monitor ya, jadi tidak kita stop. Kalau dia belum vaksin kita tidak apa-apa, boleh masuk nggak? Ya saat ini kita masih tetap boleh masuk untuk Bali, ya. Tapi kita akan lihat terus perkembangannya, ya. Nah, berikutnya tentunya ini terus kita awasi dan periksa terkait dengan pelaku perjalanan, terutama dari daerah-daerah yang lonjakan kasusnya meningkat, ya, ketika di Singapura. Singapura kan ini kalau dilihat kedatangan pesawat ke Bali itu sekitar 18 pesawat dari Singapura setiap harinya. Iya, ya, itu banyak cukup banyak. Ya, cukup banyak, ini banyak sekali ya. Tapi kita suka lah, kalau semakin banyak orang masuk kita suka, gitu ya. Nah, sebenarnya ya. Nah, ini memang sudah kita himbau ya, bagi terutama yang mengalami gejala sakit itu dianjurkan sekali wajib pakai masker. Jadi himbauan itu sudah ke maskapai sekarang ya. Jadi Airline Operating Committee juga kita surati supaya menyampaikan surat edaran kita ya terkait dengan himbauan ini ya, bahwa dianjurkan melihat status vaksinasi, kemudian pakai masker jika kondisi kurang sehat gitu ya. Nah ini yang berikutnya, ini kita komunikasikan dan informasikan atau edukasi masyarakat ya. Ini memang ya tadi Pak Reti juga sudah menyampaikan ya. Jadi kita himbau, artinya apa? Secara ini kan persentase imunitas kita sudah sangat baik, tetapi tetap ada juga beberapa yang mungkin belum. Nah ini yang harus kita lengkapi. Jadi artinya kita harus siap fight di zaman sekarang ini untuk meningkatkan imunitas kita ya. Bukan berarti kita takut harus bagaimana, tapi kita harus yakin vaksinasi ini sangat membantu Bali ya, membantu Bali untuk bangkit gitu ya. Dengan begitu mau Bali itu divaksin di booster vaksinasi pertama, kedua dan booster pertama itu sudah hampir sampai 100%, bahkan kalau yang 1-2 itu, yang booster 1 itu sudah mendekati 100-an ya, mendekati 100 ya. Itu sudah sangat baik sekali. Jadi kita memang yang tergantung dari pariwisata ini, mau tidak mau, suka tidak mau, kita harus fight saya rasa. Itu yang pertama. Jadi kesadaran diri, menjaga diri, kemudian meningkatkan imunitas, itu yang priority kalau saya lihat sekarang ini. Tidak bisa kita langsung mengandalkan jangan lu masuk, itu kan tidak bisa seperti itu. Banyak collab semua Bali lagi ya. Tapi kita harus siap gitu ya. Nah ini, jadi kita minta teman-teman juga ya, ini kami juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit rujukan setempat. Jadi artinya kalau ada case nanti ya di pintu masuk kita juga siap untuk merujuk. Kita pakai 3 rumah sakit utama ke rekomendasi. Iya, rumah sakit mana saja itu Pak? Itu ada Prof Murah, ya, kemudian juga ada Rumah Sakit Bali Mandara, dan swastanya ada Rumah Sakit Siloam. Jadi 3 rumah sakit ini. Tapi untuk kasus COVID biasanya juga kita sesuaikan dengan ada yang punya insurans atau asuransi PLN atau pelaku perjalanan luar negeri, itu mungkin mau rumah sakit lain kita bisa bantu untuk rujuk ke sana. Tetapi secara rekomendasi Kemenkes 3 rumah sakit yang saya sebut tadi gitu ya. Tapi tidak yang lain juga bisa ya. Jadi kita ini lakukan. Ya kita selalu berkoordinasi juga dengan otoritas bandara, pelabuhan ya. Kemudian keagenan ya, dan lab-lab kesehatan masyarakat. Kita kontak juga lab daerah, ini kita siapkan. Jadi kami sekarang sedang mengorder, mungkin segera akan datang untuk rapid test antigen. Ya, seandainya di pintu masuk ditemukan PPLN itu memiliki suhu 37,5 derajat, ini kita langsung ambil langkah untuk melakukan tes antigen. Iya, ada tes antigen juga Pak ya? Ya, nanti itu saya masih paham. Mungkin minggu ini akan datang barangnya, ya. Ini kita akan lakukan. Surat sudah kita sampaikan ke maskapai tadi. Artinya supaya, tapi seperti tadi saya bilang, ini adalah kewaspadaan. Tapi mereka akan tetap bisa masuk. Cuma kita monitor nanti, ya. Jadi maksudnya kita catat, kita monitor, ya. Mudah-mudahan sih aman-aman. Kami percaya
bahwa orang-orang yang datang ke Bali kan tidak mungkin sengaja bawa penyakit. Iya. Kan itu. Jadi kami juga percaya juga bahwa mereka pasti sangat cinta Bali dan bisa mau menjaga Bali juga untuk bisa berwisata. Dan kita pun ya saya rasa sepakat dengan Pak Made Rentingnya, pasti kita akan bantu mereka untuk tetap sehat di Bali. Itu penting sekali kan. Sehingga kami juga akan sampaikan ya tentunya menginformasikan kalau Anda sakit bisa ke rumah sakit ini kontaknya, kami akan kasih juga WA kita yang bisa dikomunikasikan sehingga ini memudahkan para wisatawan seandainya ada apa istilahnya berat atau ini bisa lebih cepat tertangani. Bisa lebih cepat kita respon untuk kita lakukan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi seperti itu. Baik. Jadi ini ya, ada banyak langkah yang dilakukan baik oleh BPBD maupun oleh KKP Pak ya terkait dengan antisipasi lonjakan COVID-19 ya. Mudah-mudahan di Bali belum ada. Pak, jangan kemana-mana dulu karena nanti kita akan kembali Pak mungkin untuk menyampaikan kepada masyarakat pointer-pointer apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar tentunya bisa mengantisipasi lonjakan COVID-19 ya, dan mudah-mudahan saja tidak masuk Bali. Ya, baik pendengar, kita kembali di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana edisi Selasa 12 Desember 2023. Kita ada di menit ke-54 sekarang, masih ada 2 menit lagi untuk bersama di Dialog sore hari ini. Karena Pak Kalaksa belum bisa kami hubungi, mungkin langsung saja kepada Pak Agung, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Denpasar. Pak, mungkin untuk menyampaikan pointer-pointer apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Pak dalam hal ini. Kalau tadi sedemikian banyak yang sudah dipersiapkan langkah antisipasi oleh pemerintah, sekarang partisipasi masyarakat dalam diwujudkan dalam bentuk apa Pak? Silakan. Baik, terima kasih ya. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kita sangat bersyukur sekali Bali kedatangan banyak wisatawan ya. Nah, namun tetap karena hidup kita memang dari pariwisata itu khusus masyarakat Bali, tentunya mari kita jaga Bali bersama-sama, gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya kami sangat yakin dan kita harus percaya sekali bahwa vaksinasi telah membantu Bali untuk bangkit. Ya, jadi tidak sangat terbatas sekali atau sedikit sekali kasus yang masuk rumah sakit karena setelah kita divaksin bersama. Ya, Bali ini sangat terkenal sekali dengan persentasenya. Jadi kalau ada komorbid dan belum vaksin, ya nanti bisa konsultasi segera bisa divaksin. Ya, jadi KKP menyediakan vaksin, Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga menyediakan vaksin. Jadi silakan ya, termasuk pelaku pariwisata utamanya. Inilah yang harus mengkomunikasikan. Jadi yang kedua, para pelaku pariwisata juga wajib mengkomunikasikan kepada wisatawan ya. Jadi jangan usah takut masuk Bali. Kita akan membantu mereka untuk aman dan sehat ya. Mungkin happy visit lah di Bali tapi tetap healthy di Bali gitu ya. Jadi ini yang harus kita sosialisasikan bersama. Nah, terakhir tentunya tadi pola hidup bersih dan sehat itu perlu juga selalu dilakukan, jaga kesehatan ya. Kemudian satu lagi, jika kondisi kurang menguntungkan dari kesehatan, ya kita sarankan sekali pakailah masker, terutama di keramaian ya. Apalagi akhir tahun nanti ini sudah semakin banyak yang mudik dan pulang kampung ini ya. Ini juga perlu diperhatikan lah. Ya nggak apa-apa kalau di kereta ataupun di pesawat. Kalau memang kurang fit, pakai masker. Jadi jangan sampai merasa malu, masker sendiri. Tidak, itu adalah untuk kepentingan kita dan orang lain juga. Ya, termasuk di Bali. Ya, jadi mungkin ada hiburan-hiburan yang rame. Memang kondisi kita kurang fit, pakailah masker. Wajib kita sarankan seperti itu. Ya, mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Agung sudah bersama kami sore hari ini di Dialog Denpasar Sore Dialog Kentongan. Semoga saja apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kalaksa ataupun juga Pak Agung bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari bersama kita disiplin dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat
cepat serta juga melakukan vaksin jikalau belum mendapatkan vaksin untuk mencegah atau mengantisipasi lonjakan COVID-19 dan semoga saja tidak masuk Bali. Baik, terima kasih Pak Agung sekali lagi dan Pak Kala juga terima kasih. Kita bersua lagi di lain kesempatan. Kita tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.